Sistem reproduksi pada manusia, pertemuan kelima, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, ini penyakit sistem reproduksi ini ada yang sifatnya tidak menular, ada pula yang sifatnya menular. Yang tidak menular misalnya ini kanker rahim ya, atau kanker serviks. Ya, ini disebabkan oleh virus HPV. Kista, kanker prostat, impoten itu sifatnya tidak menular. Ya. Ini berarti terjadi pada wanita, ini pada wanita, ini pada pria, ini pada pria. Jadi ada yang terjadi pada wanita saja, ada yang terjadi pada pria saja, ada yang terjadi pada pria dan wanita nanti. Kemudian yang penyakit yang sifatnya menular, penyakit kelamin yang sifatnya menular, misalnya ini sifilis. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Kemudian gonoro atau GO atau kencing nanah, ini ciri khasnya ini. Ya. Ini penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian keputihan, ini penyebabnya Trichomonas vaginalis. Kemudian AIDS, penyebabnya adalah virus HIV. Nah, ini nanti silakan dicari untuk PR ya, bagaimana cara-cara mencegah penyakit AIDS gitu ya. Ini bisa terjadi pada pria dan wanita. Ini pada pria dan wanita bisa, ini khusus pada wanita, ini pada pria dan wanita. Ya, ini. Kemudian ini Candidiasis vaginalis. Ini penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Kemudian chlamydiasis, penyebabnya bakteri. Herpes genitalia, penyebabnya virus. Orchitis, ini radang skrotum. Skrotum itu kantong testis. Epididymistis, ya, ini radang epididymis. Epididymis ini kemarin sudah kita bahas, adalah saluran sperma yang kecil berkelok-kelok masih nempel di testis. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri beberapa penyakit ini. Ciri-ciri Candidiasis vaginalis ini. Penyebabnya jamur Candida albicans ya. Ciri-cirinya ini. Keputihan berwarna putih susu dan bergumpal. Timbul rasa gatal, panas serta kemerahan di alat kelamin dan sekitarnya. Ya, itu ciri-ciri Candidiasis vaginalis. Kemudian ciri-ciri keputihan atau trichomoniasis yang penyebabnya tadi Trichomona vaginalis. Gatal pada kemaluan, nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian keputihan yang banyak kadang berbusa dan berwarna hijau. Nah, ini cirinya. Jadi namanya keputihan tapi lendir yang keluar dari alat kelamin yang berbau busuk itu warnanya hijau. Kalau yang warnanya putih, itu ini tadi, yang candidiasis ini. Nah, ini warnanya putih. Hati-hati nanti kalau dalam soal ya. Jadi bisa menjebak ini. Namanya keputihan, tapi justru warnanya hijau. Ini ya. Nah, kemudian ciri-ciri gonoro atau kencing nanah ya ini. Keluarnya nanah pada saluran kencing sehingga saat buang air kecil terasa sakit. Alat kelaminnya terasa sakit atau gatal. Nah, pada perempuan nyeri di perut bagian bawah dan kadang disertai dengan keputihan dengan bau yang tidak sedap. Ya. Nah, ya. Ciri-ciri sipilis. Ini sipilis itu kalau sudah menyebar ke seluruh tubuh, ya, kalau sudah parah. Timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Kemudian timbul bercak kemerahan, terutama di telapak tangan dan kaki. Itu ciri-ciri sifilis atau penyakit kotor. Ya. Sekarang ciri-ciri orchitis. Orchitis, ya ini. Skrotumnya bengkak, ini skrotum, kantong testis, ya ini bengkak. Nah, testisnya bengkak dan terasa berat dan lunak jika diraba. Kemudian bengkak di daerah selangkangan, penisnya mengeluarkan nanah, nyeri pada saat ejakulasi, pada saat mengeluarkan sperma. Spermanya mengandung darah. Itu ciri-ciri orchitis. Ya.
Sekarang ciri-ciri herpes genitalia. Jadi herpes itu biasanya menyerang kulit, tapi ternyata ada herpes yang menyerang alat kelamin. Nih, sering kesemutan, melepuh di kulit, di mulut, dan di alat kelamin. Lecet atau boroen ya, di bibir, gusi, dan alat kelamin. Pembesaran kelenjar getah bening atau limfe di leher dan di selangkangan. Itu ciri-ciri herpes genitalia. Nah, sekarang cara mencegah penyakit kelamin antara lain ya, yang pertama dengan menjaga kebersihan organ reproduksi, terutama pada wanita. Misalnya dengan membasuh dari depan ke belakang ya. Nih, kalau cebok pada wanita itu hendaknya arahnya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nanti kotoran dari anus bisa masuk ke vagina. 2. Membasuh dengan air sirih. Ya. Ini kan sifatnya antiseptik. Kemudian sesering mungkin mengganti pakaian dalam. Terus memilih pakaian dalam dari katun. Ya, ini untuk mengurangi kelembapan karena bakteri itu senang di tempat yang lembab. Ya, jadi sebaiknya pakaian dalam itu bahannya dari katun. Terus menghindari perbuatan zina, terus menggunakan kondom. Ya. Nah, sekarang perilaku yang berisiko kena AIDS. Ya, ini. Misalnya ini, hubungan seks dengan penderita AIDS. Menerima transfusi darah yang tercemar AIDS. Nah, maka darah yang mau ditransfusikan itu harus dicek dulu bebas dari AIDS apa tidak. Dan bebas dari penyakit-penyakit yang lain. Ya. Kemudian penggunaan jarum tindik, jarum suntik, dan jarum tato yang tercemar AIDS. Kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ini tidak boleh. Jarum suntik itu satu orang harus satu jarum. Ya. Kemudian ibu yang hamil yang terkena AIDS itu dapat menularkan penyakit AIDS itu kepada bayinya. Ya, jadi bayi itu bisa sakit AIDS karena ketularan ibunya saat mengandung. Ya. Nah, sekarang bagaimana upaya untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi pada manusia? Antara lain ini langkah-langkahnya. Menjaga kebersihan organ reproduksi, menggunakan celana dalam dari katun, ya, membilas dengan bersih organ reproduksi sehabis kencing atau sehabis BAB dan mengeringkannya. Dilap dulu sebelum dipakai celana dalam. Ya, supaya kering. Kemudian mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Memotong rambut kemaluan jika sudah panjang supaya tidak untuk bersembunyinya kuman. Kemudian saat menstruasi bagi wanita mengganti pembalut sesering mungkin. Ya. Terus menghindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Jadi tidak boleh berlebihan. Dan rajin berolahraga dan banyak makan buah dan sayur. Menghindari pergaulan bebas dan narkoba. Terus melakukan gaya hidup sehat. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan dibuat rangkumannya atau kesimpulannya materi yang sudah kita bahas tadi. Ya. Dibuat rangkumannya. Selanjutnya silahkan kamu kerjakan soal-soal berikut ini supaya lebih memahami materi yang kita bahas tadi. Silahkan nih dikerjakan. Ditulis soalnya dan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, tanya kepada temannya. Ya. Ini berikutnya. Ya. Ada ya anak-anak, jadi ada 15 soal, silahkan ditulis dan dikerjakan. Sekian, terima kasih.